Buntut surat teguran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terhadap 10 daerah yang belum membayarkan insentif nakes yang menangani kasus COVID-19 mendapat respon beragam alasan dari sejumlah kepala daerah. Alasan paling jamak adalah memang soal alasan administratif ya, refocusing anggaran hingga lamanya verifikasi data para nakes yang menghambat, kemudian proses transfer dana insentif kepada nakes yang menangani COVID-19. Bahkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia ini menyatakan jika persoalan keterlambatan pembayaran insentif bagi nakes ini sebagai cermin ketidakpedulian pemerintah terhadap nakes, pemerintah daerah khususnya ya. Nah, kita dalami topik ini dalam Newsroom Talk sore ini. Sudah bergabung dari luar studio dengan sambungan telepon dengan Mas Harif ya. Iya, Mas. Ya, selamat sore Mas Ferdi. Ya, terima kasih Mas sudah bergabung dengan kita sore ini. Mas, kita ingin konfirmasi Mas Harif. Benar masih banyak insentif nakes yang belum dibayarkan khususnya bagi para nakes yang menangani kasus COVID-19 di daerah. Setidaknya kan disebutkan kemarin 10 daerah kabupaten kota. Data dari Anda berapa? Ya memang diantaranya 10 daerah tersebut. Di antaranya 10 daerah, berarti artinya ada lebih. Saya ambil data kan sekitar tanggal 20 Agustus yang lalu, masih ada di luar 10 tersebut. Tapi mudah-mudahan itu sudah direalisasikan ya. Berapa yang waktu itu yang Anda catat datanya? Belasan kali ya. Belasan, oke. Saya kira ya belasan. Jadi ada di daerah NTT, ada di Sulawesi Tengah, kemudian ada juga di Jawa Timur, di di sekitar situlah ya. Oke. Kalimantan ya, Kalimantan juga ada. Oke, Ya. Mas Arief, tahun lalu kan isu ini masih mirip-mirip ya. Ada alasan administratif yang disampaikan sehingga kemudian proses transfer dananya ini ke masing-masing nakes ini terhambat. Apakah di tahun 2021 ini, di tahun kedua kita berhadapan dengan pandemi, nakes berjuang sebagai garda terdepan, alasan yang sama masih dikemukakan? Ya, alasan terlambat pada akhir-akhir ini memang pada satu yang dominan yang menjadi alasan kalau teman-teman PPNI daerah bertanya itu adalah karena ada perubahan daripada regulasi. Ya, terutama dalam persoalan penganggaran kesehatan untuk COVID di daerah. Tetapi sebenarnya itu kan sudah diberikan solusi oleh Menteri Dalam Negeri kan dengan surat edaran, surat keputusan. Bahkan kalau tidak salah saya, kalau misalnya itu uangnya tidak ada, juga ada dana refocusing ya dan lain sebagainya. Itu artinya kalau dana sudah tidak ada hambatan sebetulnya. Ya. Kemudian kalau itu persoalan daripada proses, bahkan dikatakan dibayar dulu laporannya belakangan kan gitu, itu bisa dilakukan. Itu kalau nggak salah ada surat edaran itu. Artinya pemerintah pusat ini sudah memberikan jalan bagi pemerintah daerah itu untuk melakukan percepatan daripada pemberian insentif nakes ini gitu. Nah, saya sih melihatnya kalau kita diskusi kurang lebih 1,5 bulan yang lalu itu kan ada 368 kabupaten kota yang ditegur ya. Dan hari ini tinggal 10 gitu ya. Nah, saya nggak ngerti 10 ini kenapa bisa terhambat padahal yang lain ini 358 bisa gitu ya. Nah, kalau dirunut begitu, yang terbesar anggarannya itu ada di Kota Padang ya, dan juga belum dibayarkan. Laporan yang Anda terima bagaimana? Apakah seperti itu atau sudah dibayarkan? Nah, saya nggak menerima laporan besaran, tetapi sudah dibayar atau belum gitu aja. Nah, rata-rata di 10 kabupaten kota tersebut kami dapat infonya seperti itu. Ya. Kemudahannya kan memang sudah diberikan ya, Kemendagri sudah menyampaikan itu, ada administrasi yang kemudian diringankan lah ya soal proses itunya. Tapi kemudian ada juga laporan yang mengatakan sudah dianggarkan tapi belum direalisasi, dan juga ada yang belum dianggarkan sama sekali. Ini Anda menilainya apa? Betulkah ini bentuk ketidakpedulian terhadap nakes yang menangani pasien-pasien di sejumlah vaskes di daerah? Iya, saya dari awal sudah mengatakan bahwa
Sejak awal 2021 ini kan adanya peraturan Menteri Kesehatan, Mendagri, Kementerian Keuangan, itu sebenarnya instrumen untuk bisa merealisasikan anggaran insentif nakes di daerah tanpa hambatan dan percepatan. Jadi kalau secara ringkasnya bahwa uangnya ada, peraturannya ada. Ya. Kemudahannya ada. Kemudahannya ada. Kenapa nggak bisa jalan? Ini kan urusannya komitmen. Ya, kita secara menilainya seperti itu. Jadi saya sih berharap teman-teman nakes itu jarang loh, Mas, itu mengeluhkan ini sebenarnya, walaupun lapor, tetapi tidak terlalu mengeluhkan dalam artinya mempengaruhi pelayanan. Sampai hari ini mereka bekerja keras loh, berjibaku gitu ya. Nah, kita yang berada di puncak kebijakan ini harusnya melihat itu sebagai sebuah suntikan semangat pada mereka untuk terus termotivasi dalam masalah pelayanan ini gitu. Oke, kabarnya saya juga mendapatkan informasi di sejumlah daerah para nakes ini juga sudah ada yang terpaksa mundur begitu karena memang tidak ada lagi uang yang mereka miliki, insentif yang tidak terbayarkan sehingga banyak masalah ekonomi yang dialami dan berpengaruh kepada pengabdian mereka di sejumlah vaskes untuk menangani COVID-19 ini. Anda juga mendengar informasi seperti ini atau bagaimana aduannya? Ada tapi tidak banyak. Cuma itu memang khusus oleh para relawan ya. Artinya bukan pada pegawai yang ada di rumah sakit atau puskesmas yang sudah menjadi pegawai. Tapi misalnya mereka direkrut jadi relawan. Karena relawan itu ya hanya itulah penghasilannya. Jadi kalau pegawai kan ada penghasilan yang tetap yang mereka terima setiap bulannya. Insentif ini tambahan gitu ya. Baik. Itu. Terakhir, Mas Harif, kalau belum dibayarkan juga, gimana ya saya menyampaikan, akankah kemudian pengabdian ini dipertaruhkan dengan persoalan administrasi ini saja? Apa desakan dari Anda dan teman-teman? Saya kira kita hanya mendorong secara moral ya. Saya kira secara moralitas, secara norma yang berada di sekeliling kita sebagai seorang misalnya kepala daerah, kan dia tinggal instruksi di mana macetnya gitu. Banyak contoh kok daerah-daerah bisa melaksanakan gitu. Ya, kenapa yang ini tidak? Saya kira tinggal kemauan saja. Ya, artinya kita mengetuk secara moralitas. Dan satu lagi persoalannya memang ada alasan yang sudah dibayarkan pun dibayarkan tidak penuh ya. Karena alasan keterbatasan anggaran, padahal itu anggaran itu sudah dialokasikan gitu sesuai dengan Permenkes besarannya itu. Nah, ini juga menjadi hal yang harus kita dorong untuk tidak dilakukan seperti itu. Gitu. Baik. Tidak hanya didorong, tapi juga harus dicari tahu, diinvestigasi apa kemudian alasan pemerintah daerah tidak membayarkan atau tidak kunjung mentransfer hak dari para nakes ini untuk menerima insentif bagi mereka. Tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Baik. Terima kasih. Ya. Kita harapkan ini bisa didengarkan dan bisa direalisasikan begitu ya, khususnya untuk daerah-daerah yang tadi Anda sebutkan. Terima kasih Mas Harif sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih.